Oke, jadi buat kalian yang sekarang ini pengen punya iPhone, nah aku ada rekomendasi nih buat kalian. Apa iPhone yang worth it untuk dibeli di pertengahan tahun 2024 ini? Ya, kita langsung bahas aja. Ini adalah iPhone 15. iPhone yang menurut aku ini paling worth it buat kalian beli di tahun 2024 ini. Punya upgrade yang paling signifikan dibandingkan dengan iPhone lainnya dan harganya ini masih tergolong terjangkau. Langsung aja kita bahas satu persatu si iPhone 15 ini. Jadi iPhone 15 ini dirilis pada tahun lalu, tepatnya di September 2023, dan membawa perubahan yang cukup menarik untuk dibahas di video kali ini. Yang pertama adalah dari desain. Kalau kita melihat dari desain, iPhone 15 ini punya desain yang mirip-mirip sama iPhone 14 dan iPhone 13. Tapi ada beberapa perbedaan yang menurutku ini jadi kelebihan dari si iPhone 15 ini nih. Dari segi build quality, iPhone 15 ini punya material kaca di bagian depan dan belakang, serta dengan frame aluminium. Nah, untuk bagian kamera di bagian bump kamera sendiri, iPhone 15 ini punya bump kamera yang sedikit lebih besar dibandingkan seri sebelumnya. Nah, yang menarik adalah di bagian depannya nih. Di bagian depan dari iPhone 15, semua seri iPhone 15 ini sudah menggunakan yang namanya Dynamic Island. Untuk spesifikasi dari si layarnya sendiri, iPhone 15 ini punya layar dengan tipe Super Retina XDR OLED yang sudah support SDR10, support juga Dolby Vision dengan kecerahan maksimum di 1000 nits, bahkan ada yang bilang sampai 2000 nits. Tapi memang di kondisi outdoor dengan cahaya yang sangat terang, iPhone 15 ini masih bisa dibaca atau dilihat layarnya dengan sangat jelas. Kerapatan pikselnya juga tinggi di 461 densitasnya dan sudah diproteksi dengan ceramic shield. Jadi kalau misalnya ngomongin layar, iPhone 15 ini meskipun untuk seri yang reguler belum support di refresh rate tinggi 120 Hz, tapi untuk penggunaan yang standar kayak sosmed, kemudian untuk bermain game ini udah sangat-sangat baik. Nah lanjut, kalau kita ngomongin spesifikasi, jelas tentu iPhone 15 ini merupakan iPhone dengan spesifikasi yang high-end juga tentunya, yaitu dia punya chipset Apple A16 Bionic dengan fabrikasi 4 nanometer, dan untuk GPU-nya yaitu Apple GPU dengan 5 core graphics, dan untuk RAM-nya sendiri dia di 6 GB dengan variasi internal mulai dari 128, 256 hingga 512 GB yang sudah storage-nya ini NVMe tentunya. Nah, untuk spesifikasi sendiri, kalian nggak usah khawatir karena iPhone 15 ini punya spesifikasi yang terbaru, tentu bisa melibas semua aktivitas mulai dari gaming, kemudian untuk penggunaan sehari-hari atau daily use itu nggak ada masalah sama sekali, kalian pasti akan nyaman pakai iPhone 15 ini. Nah, lanjut beralih ke bagian kamera, si iPhone 15 ini menggunakan konfigurasi dual kamera, di mana untuk kamera utamanya itu beresolusi 48 megapiksel dengan aperture f1.6, dan untuk kamera yang ultra wide-nya itu di 12 megapiksel f2.4 yang bisa menangkap sampai 120 derajat viewing angle-nya. Nah, kalau kita ngomongin untuk kamera dari iPhone, jelas iPhone 15 ini menurutku ini merupakan kamera iPhone terbaik saat ini ya. Apalagi kalau misalnya kita buat ngetek video, ngetek foto yang kita akan upload di sosial media, ini iPhone 15 punya karakteristik hasil yang cukup dan sangat memuaskan menurut aku. Apalagi dia bisa merekam video up to 4K di 24 fps sampai di 60 fps. Ini bisa kalian pakai tentunya. Kalau misalnya untuk bikin story Instagram, kalian nggak usah khawatir, pasti gambarnya bakalan bagus banget. Atau untuk upload di Reels gitu kan. Nah itu bener-bener oke banget pakai si iPhone 15 ini. Sementara itu untuk kamera selfie-nya sendiri, dia beresolusi 12 megapiksel dengan aperture f1.9, dan tentunya dia juga bisa merekam 4K di 60 fps juga. Jadi buat kalian yang demen fotografi, demen foto-foto, ngetek foto ataupun bikin video, misal bikin video review, bikin video vlog, bikin video yang akan diupload di sosial media, TikTok, YouTube, dan lain sebagainya, kalian nggak perlu beli kamera profesional, cukup pakai iPhone 15 ini udah cukup banget.
Nah, selanjutnya iPhone 15 ini sudah menggunakan port USB Type-C yang universal tentunya. Jadi say goodbye dengan Lightning cable, kita udah nggak pakai Lightning cable lagi. Jadi kalau misalnya kalian punya dua smartphone, Android dan iPhone, kalian cukup bawa satu kabel data aja untuk pengisian daya karena bisa dipakai di kedua device ini. Apalagi kalau misalnya kalian udah pakai ekosistem Apple, misal dari mulai MacBook, iPad, itu semua udah pakai Type-C, jadi biasanya yang kalau misalnya kalian punya iPhone dan punya ekosistem Apple, kalian mesti bawa dua kabel, ada yang kabel Lightning dan juga ada kabel USB Type-C, tapi sekarang udah pakai USB Type-C aja untuk semua device Apple udah terakomodir gitu. Nah, untuk harganya sendiri, iPhone 15 ini sampai video ini dibuat untuk varian terendahnya itu harganya di 13 jutaan sampai 14 jutaan. Nah, aku juga ada nih rekomendasi atau panduan beli iPhone di tahun ini. Aku akan taruh linknya di bawah karena ini ada di Instagram official gadgetbox_id. Di sana kalian bisa menentukan mana iPhone yang paling worth it buat dibeli dengan budget kalian itu di berapa. Aku kasih mulai dari iPhone yang saat ini masih ada resminya, dari iPhone 11 misalnya sampai iPhone 15 yang terbaru. Itu kalian bisa lihat rekomendasinya seperti apa, worth it atau enggak, tiap seri iPhone dan juga storage-nya pas atau enggak. Nah, menurut kalian gimana nih dengan budget 13-14 juta untuk beli iPhone 15, apakah worth it untuk dibeli? Kalian bisa tuliskan komentar kalian di bawah ya. Dan mungkin segini dulu untuk review dari iPhone 15 di tahun 2024. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua, khususnya buat kalian yang sedang mempertimbangkan membeli iPhone seri apa. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Galang pamit dan have a nice day.